Dan inilah yang akan menjadi teladan kita minggu ini. Belajar dari jemaat mula-mula. Mereka berdoa dengan tekun. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau kita sama-sama menyoroti lebih dalam mengenai doa di dalam jemaat Yerusalem ini. Yang pertama, Bapak Ibu, apa yang kita bisa teladani dari jemaat di Yerusalem ini? Yang pertama, berdoalah dengan tekun. Ya, ciri doa di gereja Yerusalem yang patut kita teladani, berdoa dengan tekun. Kumpulan jemaat Kristen mula-mula, mereka doa dengan tekun. Paling tidak ada 3 kali disebutkan yang menjelaskan bahwa mereka adalah orang-orang yang tekun dalam doa. Yang pertama, ketika para murid Yesus, yang pertama kali kembali dari Bukit Zaitun, selesai menyaksikan kenaikan Yesus ke surga, mereka kembali ke kota Yerusalem. Di pasal 1 ayat 14 berkata, mereka semua bertekun dengan sehati. Perhatikan, bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Dan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Ayat ini menjelaskan sungguh-sungguh bahwa mereka adalah orang-orang yang memiliki kesehatian. Mereka adalah orang-orang yang bertekun di dalam doa. Itu yang pertama. Yang kedua, di ayat pasal 2 ayat 42. Ya, ketika gereja mula-mula dengan 120 orang murid Tuhan Yesus, menjelang pencurahan Roh Kudus, dan ketika Petrus berkhotbah, selesai berkhotbah ada 3.000 orang percaya dan dibaptiskan. Dan Alkitab berkata, mereka selalu berkumpul memecahkan roti dan berdoa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun pertumbuhannya luar biasa, tapi mereka nggak puas diri. Mereka tidak lagi lupa akan doa. Justru mereka tetap bertekun di dalam doa walaupun pertumbuhannya luar biasa. Ya, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan yang ketiga, yang mengingatkan, yang menekankan bahwa mereka ada jemaat yang tekun dalam doa. Ketika pemimpin mereka ditangkap, ketika Rasul Petrus ditahan oleh Raja Herodes, Alkitab berkata mereka bertekun di dalam doa. Lihat ayat di pasal 12, ayat 5. Kisah Rasul 12 ayat 5. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi, perhatikan, jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya ingatkan, jemaat Yerusalem adalah jemaat yang tekun sekali di dalam berdoa. Dan ini yang patut kita teladani. Karena ketekunan mereka dalam doa, karena jemaat berdoa, akhir malaikat Tuhan utus untuk melepaskan Petrus dengan cara yang ajaib. Bahkan sampai dikatakan para penjaga pun tidak tahu bagaimana Petrus bisa keluar dari penjara. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, berdoa dengan tekun. Apa artinya Pak Pendeta berdoa dengan tekun? Artinya berdoalah dengan setia. Berdoalah dengan tidak bosan-bosan. Tidak jenuh-jenuh. Tetap naikkan doa kepada Tuhan. Meskipun mungkin apa yang kita serukan kepada Allah, apa yang kita doakan, apa yang kita mohonkan kepada Allah, sepertinya belum ada jawaban. Tapi seorang yang bertekun di dalam doa, dia akan tetap setia di dalam doa. Amin, Bapak, Ibu, Saudara. Sore hari ini, mari. Kalau selama ini mungkin Bapak Ibu mulai jenuh di dalam doa, karena lama tak kunjung ada jawaban. Sore hari ini, jemaat mula-mula mengingatkan kita. Jemaat di Yerusalem mengingatkan kita. Ayo bertekun di dalam doa. Saya percaya kuasa pertolongan Tuhan tidak berubah sampai hari ini. Ketika kita bertekun di dalam doa, ada kekuatan. Akan ada pertolongan Tuhan yang ajaib yang Tuhan akan nyatakan dalam hidup kita. Amin, Bapak, Ibu, Saudara. Yang kedua yang kita pelajari, selain berdoa dengan tekun, mereka adalah jemaat yang berdoa dengan sehati. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ciri doa gereja Yerusalem yang kedua yang patut kita teladani yaitu berdoa dengan sehati.
Ya, hal yang paling banyak disinggung di dalam Alkitab mengenai doa di gereja Yerusalem adalah masalah doa kelompok, doa bersama. Ya, bukan berarti mereka tidak punya kehidupan doa pribadi, tetapi memang di dalam Kisah Rasul ini dijelaskan lebih ditekankan doa bersama. Ya, sekali lagi bukan berarti mereka tidak berdoa pribadi. Ada doa-doa yang mereka lakukan secara, saya percaya mereka berdoa pribadi dengan setia. Seperti Petrus berdoa, bagaimana Yohanes berdoa, Stefanus berdoa. Tetapi Bapak Ibu Saudara, doa bersama dengan jemaat, ini hal yang sungguh sangat penting. Doa dengan sehati. Bapak Ibu Saudara, ini bukan hal yang mudah. Ketika ada 120 orang berkumpul, menyatukan hati itu bukan hal yang mudah. Perlu saling satu sama lain, saling merendahkan diri, tidak mementingkan diri sendiri, tetapi menyatukan hati, berdoa bersama. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, selain doa yang tekun, Tuhan menghendaki kita berdoalah dengan sehati. Ya, karena saya percaya ketika Tuhan melihat ada kesehatian di dalam sebuah jemaat, saya percaya di situ kuasa Tuhan akan bekerja. Oleh sebab itu marilah Bapak Ibu Saudara, kita terus berdoa dengan tekun, berdoa dengan sehati sepikir. Dan kita akan melihat bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya juga mau menyampaikan apa dampak dari ketekunan mereka, dari kesehatian mereka dalam doa. Paling tidak ada 3 hal yang saya pelajari. Yang pertama, dampak yang pertama akibat ketekunan dan kesehatian mereka dalam doa. Yang pertama yaitu mereka tetap kuat dan bertumbuh di tengah penderitaan yang ada. Seperti yang saya sampaikan tadi, bukan hanya kuasa Roh Kudus yang menolong mereka, tetapi juga karena kesetiaan mereka, ketekunan mereka, kesehatian mereka dalam doa yang membuat mereka bisa tetap kuat, tetap bertumbuh di tengah penderitaan yang ada. Saya percaya ini pun bisa terjadi sampai hari ini. Kita akan menjadi jemaat yang tetap kuat, jemaat yang terus bertumbuh di tengah pandemi yang ada saat ini. Amin, Bapak Ibu. Yang penting kita setia dalam doa dan sehati di dalam doa. Yang kedua, dampak dari ketekunan dan kesehatian di dalam doa, selain dapat mendatangkan kekuatan dan pertumbuhan di tengah penderitaan yang ada. Yang kedua yang saya pelajari, ada banyak mujizat yang akan Tuhan nyatakan ketika kita tekun berdoa. Perhatikan di dalam Kisah Rasul 2 ayat 42. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ayat 43-nya, akibat ketekunan berdoa, maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan apa? Banyak mujizat dan tanda. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya ini masih berlaku sampai hari ini. Ketika Bapak Ibu dan saya tekun dan sehati dalam doa, akan ada banyak tanda mujizat yang Tuhan akan kerjakan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita sungguh-sungguh belajar sore hari ini. Kita sungguh-sungguh diingatkan, ayo kembali bertekun dalam doa. Ayo sehati di dalam doa. Karena di dalam doa dan kesehatian ada kuasa Tuhan. Yang terakhir dikatakan apa dampaknya? Tuhan mampu menambahkan jiwa yang diselamatkan di dalam pasal 2 ayat 47. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau melihat orang-orang di sekitar kita diselamatkan, orang-orang di sekitar kita dimenangkan, kuncinya salah satunya, mari bersatu hati, tekun di dalam doa. Dan kita akan melihat bagaimana orang-orang datang kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita belajar, kita mau meneladani jemaat di Yerusalem ini. Jemaat yang tekun dalam doa, jemaat yang sehati ketika berdoa. Amin Bapak Ibu. Kita akan berdoa bersama-sama, kita akan terus semangat di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk teladan dari jemaat di Yerusalem. Mereka ada dalam situasi yang sulit, mereka ada dalam penganiayaan.
tetapi yang luar biasa, mereka mampu terus bertumbuh, mereka tetap kuat di tengah penderitaan yang ada. Tuhan, kami belajar hari ini rahasianya, yaitu mereka bertekun di dalam doa, mereka sehati di dalam doa. Biarlah Tuhan tolong kami, supaya kami juga boleh sungguh-sungguh meneladani untuk boleh terus bertekun di dalam doa. Walaupun mungkin ada doa-doa yang selama ini kami naikkan, belum ada jawaban. Sepertinya Tuhan gak mendengar. Tetapi biarlah hari ini kami boleh komitmen, kami boleh bersemangat kembali untuk bertekun di dalam doa. Terima kasih Tuhan, dan biarlah Tuhan memberikan kepada kami roh kesehatian untuk berdoa bersama. Karena kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan tidak berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya Tuhan mampu mengerjakan mukjizat. Tuhan, terima kasih, berkati anak-anak-Mu. Kalau sekiranya saat ini ada yang lemah imannya, saat ini mungkin ada yang putus asa karena persoalan, hamba berdoa ya Tuhan. Tuhan tolong bangkitkan iman mereka kembali, beri mereka kekuatan, beri mereka jalan keluar ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Terima kasih untuk ibadah sore ini. Tuhan, kiranya kasih karunia dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus kiranya menyertai kami sepanjang minggu ini. Tuhan, tuntunlah langkah kami. Tuhan, jauhkan kami dari segala sakit penyakit, dan Tuhan berkati apa yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita telah selesai mendengar firman Tuhan. Mari kita terus bertekun di dalam doa, dan Tuhan akan menolong dan memberkati kita. Amin. Mari kita meresponi firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya dengan lagu Dia Hanya Sejauh Doa. Tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Yesus selalu
pedulikan kamu, berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Ibadah selesai. Terima kasih untuk Bapak Ibu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.